kira kesempatan berikut saya berikan kepada Pater Steph untuk memperkenalkan diri dan juga mempresentasikan apa yang akan dibuat dalam 2 pertemuan atau 3 pertemuan ke depan. Silakan, Pater Steph. Baik, banyak terima kasih Pater Otto dan adik-adik frater semua. Secara singkat Pater Otto sudah memperkenalkan siapa saya. Sebaiknya saya tampilkan PowerPoint-nya supaya. Tadi Pater Otto sudah bicarakan sedikit tema kuliah ini tentang gereja dan politik. Sebenarnya rencana sudah agak lama kerjasama saja ya Pater Otto dan teman kelas saya. Pater Otto ke Jerman, saya ke Jepang. Lalu kerjasama sudah dimulai sejak saya selesai studi ya. Kita mulai kontak karena bidang studi dan juga penelitian kita hampir mirip tentang HAM. Lalu kita bisa bekerja sama untuk mulai dengan menulis artikel. Lalu pembicaraan lain sebenarnya kalau itu hari tidak ada corona dan juga kalau periode kuliah kita bersamaan, sebenarnya seperti Pater Alex baru-baru ini dia pulang ke Indonesia untuk buat kuliah di Lelero, sebenarnya saya bisa eh, bekerja sama juga setiap musim panas untuk pulang bisa buat kuliah di Lelero. Tetapi karena periode kuliah kita agak berbeda, di Indonesia bulan 8 sekitar tanggal 20-an kamu sudah mulai kuliah, sementara di Jepang kita belum. Lalu kita liburnya agak terlambat, sementara di Indonesia agak cepat. Lalu juga karena sekarang saya sudah masuk ke urus yayasan juga dengan sekolah cukup banyak dari TK sampai perguruan tinggi. Untuk pergi ke luar negeri kita butuh isinan yang cukup rumit di sini. Dan itu menjadi agak sulit untuk saya. Makanya kalau seandainya bisa dengan cara online seperti ini, saya akan sangat senang. Kuliah kita tentang gereja dan politik di layar saat ini saya ambil dari Deus Caritas Est dari Paus Benedictus. Sebenarnya dia ngomong tentang politik, tentang keterlibatan gereja dalam dunia politik. Kita gereja sebenarnya hanya satu entiti di dalam negara ya. Sekuat-kuatnya gereja, kita tidak bisa mengambil peran negara karena misalnya urusan HAM juga urusan kesejahteraan itu urusan negara, tanggung jawab negara. Kita gereja, kita hanya sebagai satu bagian di dalam negara, kita bisa berkontribusi untuk itu. Tetapi kalau kita lihat kondisi di banyak tempat, gereja kadang-kadang terlibat cukup jauh, perjuangannya itu terlalu berbau politik, akhirnya politik itu impaknya justru tidak baik untuk orang yang kita perjuangkan. Itu juga ada. Saya rasa itu nanti yang dibicarakan oleh Pater Otto nanti tentang keterlibatan gereja dari bawah, khususnya tentang teologi pembebasan di Amerika Latin. Lalu satu lagi saya kutip dari kompendium ajaran sosial gereja tentang walaupun kita mempercayakan itu kepada negara, kita tidak percayakan seluruhnya kepada negara karena negara juga politik ya. Kalau kita omong tentang politik, omong tentang kepentingan. Jadi kalau kita terlibat hanya menyerahkan semua ke negara, juga impaknya tidak bagus untuk misi kita atau orang yang kita perjuangkan. Jadi saya rasa ini menjadi konteks latar belakang untuk pembicaraan saya selanjutnya. Tapi sebelum itu, sebenarnya saya harus meminta maaf dulu karena kesalahpahaman dari saya. Waktu saya bicara dengan Pater Otto, saya pikir kuliah kita tuh mulainya hari ini, padahal sudah mulai sejak 2-3 minggu lalu padahalnya. Jadi hari ini, makanya saya sebenarnya saya belum siapkan semua bahan saya, maka saya tidak mau membuat kuliah asal-asalan. Hari ini saya sudah bicara dengan Pater Otto, saya hanya akan memperkenalkan diri dan juga
kira-kira kemana arah kuliah kita. Kalau saya tidak salah, saya dapat 3 kali ya untuk ambil subtema dari gereja dan politik. Nanti saya perkenalkan, nanti untuk kuliah kali berikutnya nanti saya ambil yang penuh. Jadi hari ini saya hanya perkenalkan diri, lalu kira-kira kemana arah kuliah yang akan saya berikan untuk adik-adik frater semua. Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Ada di layar sekarang. Nama saya agak panjang, pasti sudah dikenal, tapi sering dipanggil Steve atau Steve atau Stephen. Itu tergantung dari teman-teman memanggil saya begitu. Lalu sekarang saya bekerja di Universitas Nansan sejak saya selesai studi. Di Nansan kita ada dibagi dua, untuk semua staf pengajar dibagi untuk ke 2 kelompok. Satu kerja di institut penelitian dan satunya kerja di fakultas. Jadi saya di institut penelitian full time. Jadi kita yang kerja di institut penelitian full time, kita tidak mengambil kuliah penuh. Kita ambil setengah dari para dosen yang kerja di fakultas. Karena kerja utama kita di pusat penelitian. Jadi di Nansan ada 3 pusat penelitian besar. Satunya penelitian tentang agama dan budaya. Satunya lagi tentang antropologi. Lalu tempat yang saya kerja sekarang itu Institute of Social Ethics, institut sosial ya. Lalu di sini kita ada 3, sebenarnya ada 4 full time peneliti, tapi sekarang tinggal kita 3 saja karena satu sedang buat sabbatical di Australia. Di institut kita sekarang itu sebagai peneliti penuh di institut, kita hanya membantu di fakultas. Jadi saya termasuk bagian di masuk anggota di Fakultas Hukum karena bidang saya di hukum internasional. Dan juga bidang penelitian saya tentang bisnis dan HAM. Saya menulis tesis tentang, waktu saya SMA, saya tulis tesis tentang tanggung jawab HAM korporasi, secara khusus tentang tanggung jawab secara legal. Lalu waktu saya ambil LLM, itu untuk di program hukum tuh kita tidak bisa dari MA langsung ke program doktoral. Kita harus ambil program master untuk hukum saja, namanya LLM. Waktu itu saya buat penelitian tentang utang luar negeri Indonesia dan tanggung jawab HAM dari IMF dan Bank Dunia. Lalu setelah itu saya kembali ke Universitas London untuk buat studi doktoral saya dengan tema tentang complicity. Complicity itu dalam bahasa Indonesia agak susah ya. Tanggung jawab HAM koperasi, tapi korporasi tidak secara langsung memperkosa HAM, tapi mereka menggunakan pihak-pihak ketiga. Karena korporasi biasanya entah mereka menggunakan negara atau menggunakan anak korporasi mereka, atau untuk melindungi perusahaan mereka menggunakan tentara untuk membunuh orang, atau untuk merampas tanah, misalnya di Indonesia tentang apa minyak kelapa sawit misalnya, tanah-tanah penduduk asli dirampas, tapi mereka tidak secara langsung, mereka hanya membayar tentara misalnya atau polisi, lalu polisi dan tentara yang melakukan pemerkosaan HAM sebenarnya atas nama mereka, tapi karena mereka membayar uang. Tetapi kalau kita menuntut tanggung jawab secara hukum akan sangat sulit. Jadi saya membuat penelitian tentang itu, tentang berbagai perusahaan di berbagai negara, bagaimana perusahaan-perusahaan itu menggunakan anak perusahaan atau menggunakan pemerintah atau menggunakan tenaga-tenaga keamanan demi keuntungan bisnis mereka. Lalu setelah saya selesai studi, saya kembali ke Jepang dan saya mulai kerja di universitas ini sudah beberapa tahun ini. Lalu fokus penelitian saya itu masalah HAM secara umum, secara khusus itu bisnis dan HAM. Lalu akhir-akhir ini karena di institut dan juga di Universitas Nansan ini tidak ada orang yang membuat penelitian tentang bisnis dengan spiritualitas atau bisnis dengan teologi. Saya juga mulai sedikit karena latar belakang sebagai pastor dan juga pernah belajar teologi. Saya sedikit memperlebar penelitian juga tentang bisnis dan teologi.
Eh, Kalau saya tidak salah ada satu artikel juga sudah pernah dimuat di jurnal Delero. Lalu juga tentang HAM dan teologi. Di Jepang juga masih sangat kurang, hampir tidak ada penelitian tentang HAM dan teologi. Akhir-akhir ini juga saya memulai penelitian tentang ini juga. Lalu di institusi yang saya kerja sekarang, untuk semua karya tulis saya nanti bisa dicek nanti saya kirim PowerPoint-nya lewat pesan di Zoom ini. Untuk semua tulisan saya itu ada di universitas, bisa dicek nanti, dan juga hampir semuanya sudah bisa dibaca online. Lalu di institusi saya kerja sekarang, saya mempunyai 3 project dalam riset saya. Yang pertama itu Business Human Rights and Ethics, lalu Law System and Ethics, lalu Catholic Social Ethics. Itu yang baru karena saya mulai memperlebar wilayah penelitian saya. Dan penelitian ini dibuat dengan anggaran proposal yang diterima dari pemerintah. Lalu di universitas sendiri, sekarang saya mengajar, karena kami bukan dosen penuh untuk mengajar di fakultas, tapi di institusi penelitian. Sekarang saya membantu 3 mata kuliah. Yang pertama itu kuliah on human rights, ini dalam bahasa Inggris. Ini kuliah pilihan untuk semua student dan peminatnya cukup banyak, sekitar 170-an, 180-an orang setiap periode ya. Lalu satu kuliah lagi tentang ekonomi, politics, and human dignity, ini dalam bahasa Jepang. Lalu Introduction to Religion ini juga dalam bahasa Jepang. Untuk semua pastor yang kerja di Nansan, kita harus mengajar satu kuliah tentang introduksi tentang agama-agama. Itu diwajibkan untuk semua pastor yang kerja di Universitas Nansan. Karena ini di Jepang sebenarnya tidak diizinkan untuk mengajarkan agama di sekolah, tidak diperbolehkan. Tetapi karena ini Universitas Katolik, kita diizinkan untuk mengajar agama, bukan sebagai ajaran iman, tetapi hanya sebagai pengetahuan dan juga sebagai ajaran moral gitu. Jadi ini sedikit tentang saya. Lalu tema besar kuliah kita tentang politik dan gereja. Saya mendapat subtemanya tentang spiritualitas HAM dan keberpihakan gereja untuk para korban. Waktu saya terima subtema ini, saya rasa ini menarik. Mengapa tidak temanya bukan HAM dan keberpihakan gereja saja, tetapi harus spiritualitas HAM dan keberpihakan gereja untuk para korban. Saya rasa ini sangat penting, menambah spiritualitas, bukan hanya HAM, tapi spiritualitas HAM. Mengapa? Sedikit tentang alasan untuk itu. Kalau kita lihat di screen sekarang, kalau kita omong tentang HAM, dalam konteks global, dalam konteks nasional, regional juga, HAM dalam bahasa Inggris, semua sudah tahu ya, human rights. Kalau kita lihat yang di atasnya, human rights, H dan R-nya itu ditulis dengan huruf besar ya, human rights. Lalu yang di bawahnya, human rights, H dan R-nya huruf kecil. Lalu kalau kita lihat di yang ada warna kuning, ini satu artikel dari Newsweek sekitar tahun 2010. Artikel itu sangat menarik, tulis tentang the death of human rights. Dan ini sebenarnya bukan baru, begitu banyak kritik tentang HAM sekarang. Jadi sebelum saya lanjutkan penjelasan tentang ini, saya mengajak kita untuk lihat dulu beberapa gambar ini, untuk mempermudah kita. Jadi di Indonesia sekarang sedang ramai misalnya kasus Luhut Panjaitan dengan mereka dari Kontras ya. Jadi kalau kita lihat kasus ini sekarang masih di pengadilan, kalau saya tidak salah, sedang ramai. Luhut Panjaitan lapor Haris karena di podcast mereka berbicara tentang bisnis Luhut ya. Jadi Luhut berbicara tentang HAM tentunya, tentang privasi, pencemaran nama baik, tetapi Haris mereka tidak sebagai aktivis HAM, mereka merasa perlu, mereka mengatakan tidak, ini kebebasan berpendapat.
dan juga publik harus tahu mereka membawa atas nama publik ya. Nah, lalu kasus ini ramai sekali di televisi sekarang. Lalu ada kasus berikut lagi, penghinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Para pendukung Jokowi melaporkan Rocky Gerung. Kalau saya tidak salah sekarang juga sementara ada penyelidikan tentang itu. Rocky Gerung mengatakan ini kebebasan berpendapat. Presiden Jokowi diam-diam saja. Tetapi para pendukungnya tidak, masalah ini harus dibawa ke ranah hukum. Jadi sekarang juga sementara sedang ramai di Indonesia. Lalu agak sedikit kalau kita lihat ke belakang kasus Ahok ya, pemilihan di gubernur di Jakarta. Kalau kita lihat di gambar ini, berita ini juga sangat ramai waktu pemilu dulu, pemilihan gubernur di Jakarta. Orang-orang Islam juga mereka katakan ya kebebasan beragama, agama Islam dilindungi di Indonesia juga sebagai agama dan tidak boleh dinista ya. Walaupun argumen yang dibuat itu kalau kita lihat kasus hukumnya dan juga berita-berita sebenarnya Ahok tidak menghina. Nah, tetapi mereka juga membawa HAM bahwa ini dilindungi oleh hukum agama Islam sama seperti agama-agama lain jadi Indonesia. Tapi ada orang yang menghina agama itu lalu orang ini harus dihukum. Dan pada saat yang sama apa yang mereka buat ini sebenarnya membunuh hak-hak politik Ahok ya. Lalu ini dalam negara, lalu kita lihat kalau yang bagian kanan sini ada satu lagi. Ini tentang kasus di Amerika, sering sekali terjadi pembunuhan di Amerika. Lalu NRA ini kan National Rifle Association di Amerika, mereka selalu, ini kalau kita lihat ada tulisan di sini, I protect your Second Amendment rights. Mereka juga bawa HAM di sini. Jadi mereka katakan, tidak kami berjuang mati-matian supaya kita harus memegang senjata, karena itu hak-hak kita diatur oleh undang-undang. Ini kita punya human rights. Tetapi pada saat yang sama mereka membunuh orang. Ada ibu yang menangis, anaknya mati, hak hidup orang juga diambil oleh senjata yang sama ini. Ini secara global ya. Lalu di tengah sini sekarang karena sosial media begitu gampang, orang kirim teks, sebarkan informasi, kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Satunya omong tentang right to know, kita harus tahu sesuatu. Yang lainnya omong tentang hak kebebasan berpendapat. Ini kebebasan kita, kita bisa buat apa saja. Orang lain tidak boleh menekan kita, orang lain tidak boleh melarang kita. Jadi ini beberapa gambar. Lalu selain itu, saya lanjutkan lagi. Sekarang ada juga kritik terhadap masalah HAM ya. Making Human Rights a Reality. Ini satu buku yang ditulis oleh Emily M. Hafner dan Burton. Mereka sebenarnya menyinggung tentang kita sebenarnya sudah ada hukum internasional tentang HAM. Lalu kita ada hukum regional, misalnya di Eropa, di Amerika Latin, di Afrika, di Asia juga, walaupun belum menjadi hukum, masih declaration, kita sudah ada banyak ketentuan tentang HAM. Dan juga dalam negara juga kita ada HAM juga, sudah ada hukum. Tetapi mengapa masih ada masalah HAM di dunia? Itu pertanyaan sangat besar. Makanya Newsweek tadi katakan the death of human rights. Kita ada hukum, ada ketentuan, tapi masalah HAM malah menjadi tidak menjadi lebih baik. Walau kesadaran orang tentang HAM juga semakin tinggi, tapi tetap ada pemerkosaan HAM. Lalu gambar kedua ini tentang human rights dan neoliberalisme. Sistem ekonomi kita sekarang ada sistem ekonomi neoliberalis, memberikan kebebasan secara ke pasar, ekonomi, pelaku bisnis, kekuasaan sebesar-besarnya untuk mengatur ekonomi negara, ekonomi masyarakat. Tetapi kebebasan itu justru mempertinggi persaingan, lalu yang bisa mengontrol hukum, menguasai pemerintahan, mereka yang bisa mengatur ekonomi negara. Jadi gap antara yang kaya dan miskin juga semakin besar. Artinya pemerkosaan HAM juga masih terjadi. Lalu sekarang ada banyak sekali organisasi yang berjuang untuk HAM juga. Ada NGO, ada Human Rights Watch, ada Amnesty International. Di dalam negara haris mereka tadi ada Kontras, ada Komisi HAM di Indonesia, banyak sekali organisasinya. Tetapi juga masalah HAM juga masih terjadi di mana-mana. Lalu ada satu lagi di bawah ini tentang
Amerika sangat getol omong tentang HAM, mengkritik negara-negara lain, pemerintahnya omong tidak kita harus melindungi HAM di sini atau di sana. Tetapi di belakang kalau kita lihat ini, mereka justru yang memasuk senjata ke negara-negara yang sedang berperang sekarang, atau membiarkan negara itu berperang supaya senjatanya laku. Bisnis persenjataannya itu berjalan. Jadi ada dua wajah, di depannya omong tentang HAM, tapi di belakangnya sebenarnya membuat berbagai polisi dan pergerakan yang justru memperkosa HAM lewat penjualan senjata atau kerjasama militer. Lalu yang terakhir, gambaran terakhir, ini tentang bisnis. Ini juga berhubungan dengan penelitian saya. Akhir-akhir ini sudah banyak kritik tentang pemerkosaan HAM oleh pelaku bisnis. Lalu sekarang sudah ada ketentuan internasional juga tentang HAM berkaitan dengan bisnis. Lalu kalau kita lihat di website, misalnya sekarang banyak sekali pelaku bisnis, perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah mempunyai strategi untuk melindungi HAM di setiap perusahaannya. Kalau kita lihat website mereka, mereka selalu menulis itu. Ada, kami akan melindungi HAM, ketentuan kami begini, statement HAM kami begini, kami akan buat ini dan segala macam, melindungi pekerja, melindungi konsumen, dan segala macam. Kalau kita cek di websitenya ada. Memang ada perusahaan yang benar-benar tulus untuk itu, tetapi kalau secara keseluruhan kita lihat, lebih banyak hanya sebuah atau public relations, ya, PR. Karena sekarang perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai strategi untuk melindungi HAM, mereka akan dikritik oleh NGO, atau mereka tidak akan mendapat kerjasama ekonomi atau investment dari perusahaan lain atau negara atau badan-badan keuangan lainnya. Jadi mereka harus tunjukkan di website mereka bahwa mereka ada polisi atau ketentuan tentang HAM. Tetapi kalau kita lihat masalah HAM yang ada di perusahaan-perusahaan itu sebenarnya yang mereka pertunjukkan itu lebih banyak soal PR-nya. Memang tidak semua, kita tidak bisa generalisasi ini, tetapi kecenderungannya berdasarkan penelitian-penelitian akhir-akhir ini itu masih banyak hanya sekedar PR. Jadi saya mau kembali ke tadi urusan HAM, human rights dengan H dan R dengan huruf besar dan human rights H dengan R huruf kecil. Kalau kita omong tentang human rights akhir-akhir ini, tentang HAM, lebih ke politics of human rights. Masalah politiknya lebih banyak. Atau HAM di level elitis. Makanya H dan R-nya itu huruf besar. Atau kalau omong tentang HAM, sekarang banyak organisasi juga kecenderungannya itu keuntungan bisnis, ya. Ada kerjasama ekonomi ataukah dapat dana atau apa begitu banyak, sehingga yang diperjuangkan omong banyak tentang HAM, tetapi di belakangnya sebenarnya tidak kena pada orang-orang yang sebenarnya harus membutuhkan perlindungan. Lalu juga tetap PR juga. Jadi tidak salah juga kritik bahwa di head of human rights sudah ada banyak ketentuan, sudah ada banyak organisasi, sudah ada banyak kesadaran baru, tetapi pemerkosaan masih ada. Dan justru dalam kondisi seperti ini sebenarnya kita masuk ke tema kita, sebenarnya kita butuh HAM tidak hanya sekedar satu wacana, tetapi HAM yang berbasis spiritualitas sebenarnya, sebagai satu semangat. Karena kalau tanpa ini, keberpihakan gereja pun begitu, di sini sebenarnya peran gereja harus masuk, ya. Karena institusi-institusi lain tidak bisa memperjuangkan HAM dengan cara ini. Karena kalau tidak hati-hati, saya rasa juga di Pater Otto sudah membuat satu abstraksi untuk semua kuliah kita tentang ini. Gereja sebagai institusi, kalau tidak punya semangat ini, tidak punya spiritualitas, perjuangan kita tuh hanya formalitas dan hanya sebatas institusi. Itu sistematik saja. Tetapi justru karena kita sebagai gereja dan kita punya spiritualitas, dan itu berdasarkan suatu pendasaran teologis tentang HAM, nanti kita omong di pertemuan kedua nanti, khususnya tentang martabat manusia, ya. Saya rasa itu menjadi sentral, martabat manusia dan pembebasan. Konsep pembebasan sebagai satu konsep keselamatan. Saya rasa ini yang bisa dibawa oleh gereja ketika kita melihat macam ada pesimisme dalam soal perjuangan untuk masalah-masalah HAM di dunia ini.
Jadi hanya untuk meringkas, ketika kita omong tentang masalah HAM, sebenarnya kita omong tentang isu politik, karena masalah HAM itu sebagai hukum, sebagai norma, itu produk politik. Entah pada level internasional, level regional, atau nasional, kalau kita omong tentang hukum HAM, itu produk politik. Makanya HAM yang kita punya sekarang, entah di level nasional atau internasional, sebenarnya belum komplit ya. Karena itu hasil satu perdebatan politik. Makanya kita punya HAM yang masih banyak celah di dalamnya. Lalu juga kalau kita omong tentang masalah HAM, ini isu sosial dan isu moral juga secara umum ya. Tetapi sebagai orang beriman, ini juga sebenarnya isu iman dan juga isu pastoral. Dan di sini saya rasa sebenarnya ketika orang pesimis tentang kita sudah ada sistem, sudah ada hukum, sudah banyak organisasi, sudah kesadaran, sudah semakin tinggi tentang HAM, tapi masalah HAM semakin banyak, saya rasa di sini sudah peran kita sebagai gereja ya. Makanya saya membuat menjadi lebih spesifik tentang kuliah subtopik ini, masalah HAM sebagai lokus perwujudan gereja dari bawah. Nah, jadi kita berbicara tentang gereja dari bawah, omong tentang teologi spiritual. Saya rasa di Lederlero atau di banyak tempat sekarang omong tentang teologi pastoral dan kontekstual. Tapi saya lebih condong ke omong tentang teologi spiritual. Apapun namanya pastoral atau kontekstual, sebenarnya spiritualitas ini yang dibutuhkan saat ini. Eh, Lalu kalau saya coba menjabarkan ke depan kemungkinan akan berubah, tetapi karena saya ada nanti dapat 3 kali pertemuan. Jadi yang pertama nanti tentang gereja dan martabat manusia sebagai fondasi perlindungan HAM. Lalu nanti pertemuan berikutnya itu tentang gereja dan masalah HAM berkaitan dengan hak hidup. Karena kalau kita omong tentang HAM itu hak yang paling mendasar itu hak hidup ya. Tanpa hak hidup, hak-hak lain saya rasa tidak ada arti. Sehingga kita nanti fokus hanya masalah HAM berkaitan dengan hak hidup dan juga secara lebih spesifik lagi saya mau fokus di tentang hukuman mati ya. Indonesia satu-satu negara yang walaupun gereja Katolik baru-baru ini sejak Paus Fransiskus sudah mengubah katekis ajaran gereja tentang hukuman mati, tetapi kita di Indonesia saya rasa masih mengizinkan hukuman mati di beberapa negara Asia juga. Lalu yang pertemuan yang terakhir tentang gereja dan kemiskinan sebagai tantangan terbesar perwujudan HAM. Jadi ada banyak tantangan untuk HAM, misalnya soal pendidikan ataukah kemauan, tetapi masalah yang paling utama itu sebenarnya soal kemiskinan sebenarnya. Lalu kira-kira apa peran gereja di sini? Kalau ketika kita berusaha memahami kemiskinan dalam kaitan dengan HAM. Dan ini juga akan kita bicarakan tentang kemiskinan sebagai suatu kekerasan struktural. Jadi ini kira-kira tema yang akan kita bicarakan ke depan. Lalu ini beberapa referensi yang mungkin bisa dibaca untuk beberapa 3 kuliah kita nanti. Nanti saya juga akan kirimkan lagi referensi-referensi yang baru. Hampir semua referensi ini bisa diakses online ya. Kalau seandainya di Lelero tidak bisa akses, nanti tolong beritahu ke saya supaya yang sudah saya download nanti saya bisa kirim ke adik-adik fraktir. Nanti saya kirim juga PowerPoint hari ini lewat pesan di chat nanti. Saya kira ini saja perkenalan singkat dari saya, Pater Otto. Kalau misalnya ada pertanyaan ataukah sedikit diskusi yang Oke, bisa baik. saya jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih, Pater Stef. Luar biasa. Uraiannya sangat jelas ya, sangat komprehensif juga dan menjanjikan untuk ketiga pertemuan ke depan. Pasti kuliahnya menarik. Mungkin ya saya hampir pastikan bahwa sumber-sumber yang ada di situ kami belum miliki. Ya, Oh, oke. ya, ya. Kami masih hidup di zaman batu nih, Pater Stef. Ya, Oke. jadi bisa dikirim kepada saya supaya saya teruskan kepada Ya, mahasiswa, saya kirim ya. ya mahasiswa kami. Hmm. Kemudian juga PowerPoint-nya Ya, dikirim kepada saya ya. ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin untuk sementara belum ya. Ya.
kuliah minggu depan pasti mereka akan bertanya Ya, ya, setelah membaca sejumlah sumber yang diberikan. ya. Hmm, Seperti yang tempat hari saya pernah bicarakan dengan Pak Steve, hmm, outputnya nanti, jadi setelah akhir dari kuliah ini, kita berharap agar para mahasiswa hmm, menulis artikel untuk dipublish di jurnal. Ya. ya, Jadi ujiannya itu ya, menulis di jurnal nasional ya, ya. minimal. Kalau internasional tentu lebih baik lagi. Ya. Kalau internasional, kalau terindeks Scopus ya mereka bisa dibebaskan dari tesis kan, Oh, karena pasti lebih ya, lebih berbobot dari tesis kan. ya, Iya, eh, saya kira begitu ya ya, apanya nanti ya yang ya, kita harapkan dari ya. kuliah ini. Baik, Ya. terima kasih. Mungkin ada pertanyaan tentang ini? Ah, tidak Ya, dari ya. saya rasa ini kuliahnya kira-kira berapa menit ya semuanya itu satu kuliah. Kuliahnya dua SKS ya. Tiga. Oh, tiga SKS. Tiga, jadi mulai jam, bisa tidak mulai setengah empat ya? Bisa Berarti kena setengah lima di situ. begini ini kalau di sini jam 5-nya itu saya masih kerja di universitas ya sampai jam 5-nya itu. Oh, oke, oke. Sehingga kalau Berarti, misalnya baiknya mulai jam 5 saja. oke, jam 5, Ya. Ya. 3 SKS artinya Hmm. 90 menit, 135 ya? 135 menit. Oh, berarti cukup banyak jamnya. Oh, bagus kalau Ya, gitu. 135 Itu ya kan? satu kuliah ya. Ya, Hmm. berarti dari jam 4 atau jam 5 di situ, Ya. jam 6, 2,5 jam ya. Jadi 2,5 jam kuliahnya. Oh, satu kuliah 2,5 jam ya. Uh, ya, yang tiga SKS tadi. Ah, Ya, jadi itu 2,5 jam. 2,5 ya, pasti ya. 2,5 jam ya. ya. Jadi sampai setengah 8 ya. Ya, Jadi ini 2,5 jam itu satu kuliahnya 2,5 jam begitu ya. ya, satu pertemuan. Satu pertemuan. Oke, oke. Ya, jadi misalnya hari Kamis depan Ya, itu 2,5 jam. 2,5 jam. Oke. Dengan istirahat saya kira masing-masing 5 menit ya. 5 menit. Oke. Setelah 45 menit istirahat Ya, 5 menit lalu ini ya. Bisa, dua bisa. setengah jam. Berarti sampai Hmm. setengah 8 ya, bisa ya Ya, kamu? bisa, bisa. Karena dia waktunya ini. Ya, Mungkin dengan saya nanti bisa kita mulai lebih awal kan, mulai ya, ya. setengah 4. Tapi dengan Pater Steve karena dia bekerja di Ya. institut ya, dia tidak bisa berhenti lebih awal. Iya, nanti Mungkin saya sampai lihat situasinya ya. Ini Pak Triotto, kalau misalnya ada hari yang nanti saya harus omong dulu ke kantornya. Kalau misalnya mereka, kalau saya sudah tidak ada apa-apanya, mengizinkan agak lebih awal, dan saya kontak lebih awal. oh ya Kontak ya, lebih awal, ya. mungkin sampaikan pagi atau satu hari Ya, ya. sebelumnya Satu supaya hari saya sebelumnya, ya. ya Nah, supaya sampaikan ke mahasiswa. iya, iya, iya. Oke, oke. Hmm, Oh, ya. ya. Rupanya untuk sementara belum ada pertanyaan ya, Oh, Pak oke, Steve. oke. Hmm, Ya, hmm. jadi terima kasih dan nanti kita bertemu lagi minggu depan. Ya, ya. Ya, oke. Banyak terima kasih ya. Nah, Salam ya, salam ke Jepang ya. dan Salam. ya. Dan juga saya harus minta maaf juga ya, Pak Triotto, kena ini awal sekian lama saya baru mulai lagi kuliah agak panjang dalam bahasa Indonesia ya. Dan Tidak eh, apa-apa. saya agak takut kalau misalnya di tengahnya tiba-tiba ada beberapa kata yang tidak dipahami, nanti tolong beritahu saya. Jangan sampai ada kata, karena sudah Ya, ya, terbiasa di sini omong ya, ya, tiap hari hanya bahasa Jepang, sehingga nanti ya, tolong beritahu saya. Jangan sampai ya, kedengarannya agak aneh atau apa begitu. ya. Ya, Ya mungkin term apa tadi? Memperkosa HAM, melanggar HAM ya, melanggar HAM. melanggar HAM ya. Ya, Oke. ya. Ya, ya. Melanggar HAM. Ya, Melanggar oke. HAM. Oke. Ya, 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 ya. human rights violation ya. Iya, Oke. melanggar HAM ya. Baik ya. Ya, Ya, terima kasih Pak oke. Steve. Ya, luar Nah, biasa ya. banyak terima kasih. Nah, Ya, sampai bertemu minggu depan. ya, salam teman-teman Ya. di sana juga.